Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya merupakan salah satu anggota kelompok dari kelompok 1 Kewirausahaan Prodi Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan semester 3. Saya Horiza Halis Magari merupakan salah satu anggota kelompok dari kelompok 1 Kewirausahaan TPS-B. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Smart Natur. Di sini ada background. Background ini memiliki 3 bahasan. Yang pertama yaitu latar belakang, tujuan, dan manfaat. Latar belakang. Dalam era globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat, sehingga memudahkan kita dalam melakukan aktivitas. Kehadiran teknologi tersebut dimaksudkan untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan lebih efisien, efektif, serta ketepatan penggunaan. Salah satu teknologi yang berkembang pesat adalah teknologi smartphone. Dengan teknologi ini memungkinkan informasi-informasi dapat disampaikan dengan cepat dan mudah. Salah satunya dengan internet. Kita bisa mendapatkan informasi-informasi melalui web-web yang telah tersedia. Smart Natur merupakan salah satu aplikasi di bidang jasa yang menyediakan informasi seputar daerah wisata bahari yang ada di seluruh Indonesia. Data komoditas unggulan yang ada diproduksi pada daerah tertentu dan data gelombang yang terjadi pada waktu dan kurun waktu tertentu. Yang kedua ada tujuan. Tujuan dari aplikasi Smart Natur ini yaitu dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses pariwisata dengan hanya menggunakan smartphone saja. Yang kedua, dapat memberikan data yang bersifat informatif mengenai kondisi dan keadaan pada tempat-tempat wisata bahari. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai bahan pendidikan dan pembelajaran di sektor kelautan dan perikanan. Yang ketiga yaitu ada manfaat. Manfaat dari aplikasi Smart Natur ini yaitu pertama, dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya kelestarian alam sekitar, khususnya di perikanan dan kelautan. Yang kedua, dapat memberikan pelayanan yang modern terhadap masyarakat dan mengakses wisata bahari yang ada di Indonesia. Yang ketiga, dapat membantu masyarakat dalam mengelola pariwisata di sektor kelautan dan perikanan yang bernilai yang berkelanjutan. Selanjutnya ada strategi operasi yang dimulai dengan memulai aplikasi. Di sini kami mengekspresikan suatu ide dan inspirasi yang kemudian kami jadikan aplikasi Smart Natur ini. Lalu perencanaan sistemnya kami mengutamakan sistem yang efisien dan efektif dengan memanfaatkan teknologi modern seperti smartphone. Pembuatan aplikasi mulai dari desain logo sampai tampilan menu di dalam aplikasi sudah terdapat daftar pantai, komoditas unggulan, dan juga fluktuasi gelombang di dalamnya. Selanjutnya kami melakukan testing. Di sini kami melakukan uji coba pada aplikasi yang sudah terdapat, pada aplikasi Smart Natur yang kami buat sebelum kami terbitkan ke masyarakat luas. Pada maintenance ini adanya evaluasi terhadap aplikasi yang kami buat. Setelah melalui beberapa tahap seperti mulai aplikasi, perancangan sistem pembuatan aplikasi, dilakukan uji coba, dan adanya evaluasi mengenai aplikasi Smart Natur yang akan kami buat. Barulah aplikasi ini dapat diluncurkan ke masyarakat luas dan bisa diakses melalui smartphone. Para pengguna bisa mendownloadnya di Play Store dan di App Store. Selanjutnya di sini ada strategi dari sumber daya manusia. Dengan jabatan tertinggi yaitu CEO atau Direktur Utama yang bertindak sebagai
pengambil keputusan besar dan penting dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya ada CFO atau Direktur Keuangan yang memiliki kewenangan terhadap aktivitas keuangan perusahaan seperti perencanaan dan pencatatan keuangan perusahaan. Lalu ada CTO yang bertanggung jawab atas operasi dan transisi teknologi dalam perusahaan. Selanjutnya ada CMO atau Direktur Pemasaran yang bertanggung jawab pada pemasaran produk, usaha atau marketing. Selanjutnya ada COO atau Direktur Operasional yang bertugas mengambil sebuah keputusan dalam pelaksanaan dan operasional perusahaan. Dan yang terakhir ada WP yang bertugas untuk membantu perusahaan menghasilkan keuntungan. Selanjutnya ada peluang dan keunggulan. Di sini ada peluang pasar. Peluang pasar dapat dilihat dari tujuan aplikasi Smart Natur itu sendiri, yaitu untuk memudahkan pengguna dalam mencari informasi seputar wisata pantai di Indonesia, daftar komoditas unggulan dari setiap pantai di Indonesia, dan juga data gelombang yang ada pada pantai dan dalam kurun waktu tertentu. Untuk data yang kami dapatkan untuk mengisi aplikasi ini yaitu valid, yang kami dapatkan langsung dari pemerintah daerah setempat dan juga Dinas Pariwisata serta komunitas pecinta alam khususnya di wilayah pantai. Masyarakat akan lebih mudah mengenal aplikasi kami karena aplikasi kami lebih berfokus pada wisata bahari saja dan tidak melebar pada informasi selainnya. Dari wisata bahari sehingga secara tidak langsung kami sudah mendapatkan tempat di masyarakat. Di sini ada keunggulan produk dari produk Smart Natur kami. Keunggulan lain dari aplikasi kami adalah akan terus mengupdate data informasi yang ada pada menu kami. Misalnya, ada komoditas unggulan yang belum tercantum di aplikasi tersebut, maka kita akan memasukkannya. Data tersebut sehingga data informasi aplikasi kami akan semakin lengkap dan dapat bermanfaat bagi para pengguna. Kami juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat guna mendapatkan informasi lengkap dan valid mengenai data gelombang yang terjadi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu sehingga masyarakat bisa mengetahui daerah mana yang gelombangnya aman untuk dijadikan destinasi wisata liburan bersama keluarga. Selanjutnya tentu ada BMC atau Business Model Canvas. BMC pada aplikasi Smart Natur kami terdiri dari pertama, ada Key Partner. Di sini kami bekerja sama dengan Pemda, Dinas Pariwisata, BPBD, dan komunitas. Yang kedua ada Key Aktivitas. Aktivitas yang kami lakukan yaitu seperti memperbarui informasi aplikasi. Yang kedua, pemasaran. Kami juga melakukan inovasi sehingga menciptakan hal yang baru. Yang ketiga yaitu ada Key Resource. Sumber daya yang kami gunakan yaitu SPM yang berkompeten. Kedua, berbasis pada teknologi. Yang ketiga, semangat muda untuk mengembangkan bisnis. Yang keempat ada value proposition. Proposisi nilai konsumen di sini yaitu menjadi wadah informasi tentang wisata tersebut yang terhubung dengan Pemda dan komunitas. Yang kedua, bisa meningkatkan sektor perekonomian masyarakat sekitar. Yang ketiga, mudah digunakan karena berbentuk aplikasi. Yang kelima ada customer relationship. Kami menjalin hubungan dengan customer melalui platform media sosial, forum aplikasi, update informasi minimal 1 post per hari. Yang keenam ada channel.
kami menyalurkan produk kami melalui website, media sosial, dan mobile. Yang ketujuh ada customer. Di sini kami menargetkan produk aplikasi kami ini kepada kami menargetkan aplikasi produk kami ini kepada wisatawan, khususnya pecinta alam pantai dan laut. Yang kedelapan ada konstruktur. Konstruktur atau pengeluaran biaya. Kami mengeluarkan biaya pada saat perbaikan internet dan operasional PC dan laptop, website hosting dan domain, dan iklan secara keseluruhan. Yang terakhir ada revenue stream. Kami mendapatkan biaya tentunya dari pengguna aplikasi tersebut dan sponsorship dari mitra. Selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT ini terdiri dari pertama strength. Strength ini berisi tentang pertama aplikasi yang berupa jasa berbasis dalam jaringan atau online. Yang kedua, penggunaan yang mudah, efisien, dan efektif. Yang ketiga, bersifat update dan informatif. Dan yang terakhir, mudahkan dalam mengaksesnya. Yang kedua ada opportunity. Yang pertama, belum ada aplikasi serupa berfokus pada wisata bahari. Yang kedua, kerjasama dengan pengelola wisata dan UMKM setempat. Yang ketiga, dapat menciptakan peluang kerja bagi masyarakat setempat. Yang terakhir, kita dapat mengembangkan dalam kancah global. Selanjutnya ada weakness. Weakness ini berisi tentang kendala sinyal dan jaringan karena berbentuk aplikasi. Dan aplikasi dapat ditiru oleh orang. Yang terakhir ada threat. Threat ini berisi tentang adanya pesaing baru dalam hal penyewaan jasa pariwisata dan kurangnya minat masyarakat terhadap penggunaan aplikasi. Selanjutnya ada strategi keuangan pada aplikasi Smart Natur yang kami buat. Strategi keuangan Smart Natur ini dihitung dalam jangka waktu setahun atau per 12 bulan. Dimulai dari laba rugi yang terdiri dari total beban dan laba bersih operasional yang meliputi berapa hal seperti beban jasa perangkat elektronik, beban jasa perancangan aplikasi, beban biaya transportasi supplier, beban jasa penginputan data lapangan, beban pembuatan server data, beban rumah tangga, dan beban biaya konsumsi. Yang kedua ada arus kas, yang terdiri dari aktivitas operasional dan aktivitas investasi, yang di dalamnya meliputi pengadaan laptop, smartphone, komputer, meja, kursi, kamera digital, printer, dan scanner. Yang ketiga ada laporan neraca. Laporan neraca ini meliputi 3 hal, yaitu aktiva, equity, dan price. Yang terakhir ada titik impas dan pengembalian investasi yang berisi perhitungan BEP atau break even point. BEP ini adalah suatu kondisi di mana tingkat pendapatan dalam hal ini omset sama besarnya dengan tingkat pengeluaran dalam menjalankan suatu usaha atau proyek. Selanjutnya ada ROI atau Return on Investment yang berkaitan dengan total biaya yang diinvestasikan telah kembali seluruhnya dari akumulasi ketentuan yang dihasilkan setiap bulan. Selanjutnya ada gambaran produk dari aplikasi Smart Natur yang kami buat. Contoh dari aplikasi Smart Natur ini dimulai dari startup pada saat kita membuka aplikasi. Kemudian kita akan masuk ke menu beranda yang berisi daftar pantai.
komoditas unggulan, dan fluktuasi gelombang. Lalu kita memilih menu daftar pantai yang ketika kita klik terdapat daftar atau opsi dengan cakupan daerah pantai mana yang mau kita tuju. Dan jika kita sudah mengklik salah satu daerah pada opsi daftar pantai tersebut, kita akan diarahkan pada pantai yang akan dituju di daerah tersebut. Dan jika kita sudah memiliki salah satu daftar pantai yang akan kita tuju di dalamnya, terdapat menu yang terdiri dari lokasi yang akan memandu pengguna menuju lokasi yang akan dituju. Di sana juga ada menu reservasi, kondisi, keadaan pantai yang ada di daerah yang akan Anda tuju, dan yang terakhir ada hotline untuk menghubungi pihak pengelola pada pantai yang akan dituju. Sekian dari gambaran produk Smart Natur yang kami buat. Semoga dengan adanya aplikasi Smart Natur ini menjadi jawaban dari perkembangan era globalisasi. Aplikasi Smart Natur ini beroperasi dan menampilkan dalam bentuk data informasi update di bidang pariwisata dan pengelolaan di bidang kelautan dan perikanan yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan pengguna dalam mengakses tempat-tempat wisata pantai yang ingin dituju, sekaligus dapat mengetahui kondisi dan keadaan lokasi secara real time dan update. Pengadaannya aplikasi Smart Natur ini, kami harap aplikasi ini bukan hanya membantu mudahkan dalam hal pariwisata saja, akan tetapi juga dapat membantu dalam pengelolaan yang berbasis kelanjutan pada sektor kelautan dan perikanan, dan tentunya dapat menjadi nilai-nilai penting ekologis, ekonomis, sosial, dan budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.